Kita lanjutkan ke nomor 31. Perhatikan ilustrasi berikut. Si Pulan, seorang pelajar di sebuah sekolah menengah pertama, dia rajin sekolah dan tidak pernah bolos karena sadar bahwa menuntut ilmu itu wajib. Sejak bergaul dengan seorang yang putus sekolah, dia menjadi sering keluar malam, mulai mencoba merokok, mencoba mengkonsumsi minuman keras. Sekolahnya menjadi bolos. Karena terlalu sering mengkonsumsi minuman keras, dia menjadi malas untuk belajar dan akhirnya mengundurkan diri karena beranggapan belajar atau sekolah tidak penting. Buat apa belajar atau sekolah, hanya membuat pusing saja. Berdasarkan pernyataan tersebut, bahaya mengkonsumsi dari minuman keras adalah, anak-anakku, karena tadi si Pulan beranggapan bahwa sekolah itu tidak penting, berarti di sini jawabannya adalah poin A, yaitu dia sudah rusak ya akal dan pikirannya, sehingga jawabannya adalah poin A gitu ya. Dapat merusak akal dan pikiran. 2. Perhatikan contoh-contoh perilaku berikut. 1. Faisal selalu datang ke sekolah 10 menit sebelum bel masuk dibunyikan agar menjadi teladan di sekolahnya. 2. Budi senantiasa mengerjakan setiap perintah kebaikan dari guru-gurunya agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Maryam sering pergi ke perpustakaan dan membaca buku waktu istirahat agar sukses hidup berwawasan luas. 4. Fatimah selalu menjaga nama baik sekolah dan guru-gurunya setelah lulus agar mendapatkan barokah ilmu. Dari contoh-contoh perilaku tersebut yang merupakan cara berbakti kepada guru terdapat pada nomor, anakku di sini poin yang paling tepat yaitu nomor 2. Jadi Budi senantiasa mengerjakan setiap perintah kebaikan dari guru-gurunya agar mendapatkan ridho Allah. Kemudian yang selanjutnya nomor 4 ya, karena Fatimah selalu menjaga nama baik sekolah dan guru-gurunya setelah lulus agar mendapatkan barokah ilmu gitu ya. Jadi poinnya C ya. Jadi nomor 2 dan nomor 4. 33. Perhatikan ilustrasi berikut. Asyifa memiliki keinginan kuat untuk selalu mengikuti nasihat orang tua dan gurunya. Sebelum berangkat sekolah, dia berpamitan dengan mengucapkan salam dan memohon doa restu kedua orang tuanya. Di sekolah, dia selalu memperhatikan penjelasan bapak atau ibu guru ketika belajar. Ketika berdiskusi, dia tidak pernah menyela dan memotong pembicaraan temannya. Demikian pula halnya ketika berbicara dengan orang tua dan guru, dia tidak meninggikan nada suaranya di hadapan mereka. Dari ilustrasi tersebut, yang merupakan tata krama sopan santun ketika berbicara adalah, di sini yang paling tepat adalah poin C ya, tidak memotong atau menyela pembicaraan orang lain. 34. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Bacaan fasih. 2. Usia tua. 3. Wawasan keilmuan tentang agama lebih luas. 4. Berniat mengikuti imam. 5. Mengetahui gerakan sholat imam. 6. Berada dalam satu tempat dengan imam. 7. Posisi di belakang imam. Dan 8. Hendaklah sholat makmum sama dengan imam. Manakah pernyataan di atas yang menjadi syarat imam? Tentu anak-anakku, untuk menjadi syarat imam adalah 1. Bacaannya fasih, kemudian 2 ya, usianya tua ya, kemudian yang ketiga adalah wawasan keilmuan tentang agama lebih luas. Tentu yang nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8 itu adalah syarat-syarat makmum. Jadi jawabannya adalah poin 1, 2, dan 3. Jadi C ya jawabannya. Nomor 35. Perhatikan kutipan Quran Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Pertanyaannya adalah kata yang bergaris bawah artinya, jadi ada kata asrofu untuk nomor 1 ya. Asrofu itu dari isrof. Isrof itu adalah artinya berlebihan. Jadi kalau di sini artinya adalah melampaui ya, melampaui batas, atau karena jadi di sini mereka ya. Jadi mereka melampaui gitu ya. Kemudian taknatu, nah di sini la-nya tidak ya. Jadi taknatu di sini adalah menunjukkan kalian ya, kalian berputus asa begitu ya. Jadi jawabannya adalah poin B.
Nomor 36, perhatikan tabel berikut. Di dalam tabel ini anakku ada dua tabel yang harus dipasangkan gitu. Yang pertama itu adalah tentang rukun haji dan yang kedua adalah tentang keterangannya. Nah, mudah-mudahan materi ibadah haji ini sudah disampaikan oleh Pak Ansor ya di pembelajaran PJJ. Nah, Bu Ratna akan menjelaskan nomor 1, ihram disertai dengan niat. Nah, di sini poinnya 1 itu B ya, berniat mengerjakan ibadah haji. Kemudian yang kedua wukuf ya, wukuf itu kita poinnya 2C ya. Jadi hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian nomor 3 adalah tawaf. Tawaf itu yang ketiga itu 3A ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian yang keempat itu sa'i. Sa'i itu adalah berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah ya. Itu dulu sejarahnya adalah Siti Hajar yang mencari air ya pada waktu itu. Kemudian nomor 5 tahalul. Tahalul itu adalah mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Nah, di sini ada poin D dan poin E ya. Itu dua itu sebenarnya tahalul. Nah, kalau yang keenam tertib itu maksud tertib di sini adalah kita mengerjakan rukun ibadah haji atau melaksanakan ibadah haji dari awal sampai akhir secara berurutan gitu. Nah, itu disebut dengan tertib. Itu pun termasuk pada rukun haji ya. Nah, ini berarti di sini yang cocok ya untuk rukun haji dengan keterangannya dipasangkan adalah poin yang 1B ya, ihram disertai dengan niat. Nah, ini jadi yang B itu berniat mengerjakan ibadah haji. Kemudian 2C ya, 2C itu wukuf ya. Wukuf itu hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan. Jadi poinnya adalah option A ya jawabannya. Nomor 37, perhatikan pernyataan berikut. 1. Menumpas nabi-nabi palsu. 2. Melakukan penulisan dan penggandaan Al-Quran. 3. Mendirikan Baitul Mal. 4. Membangun angkatan laut. 5. Membangun dan memperindah Masjid Nabawi di Madinah. Dari pernyataan tersebut, yang merupakan keberhasilan Khalifah Utsman bin Affan ditunjukkan dengan nomor, nah, anakku sekalian, ini ada pilihan ya. Kalau nomor 1 itu menumpas nabi-nabi palsu pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang dilakukan oleh Utsman bin Affan pada waktu itu adalah nomor 2 ya, melakukan penulisan dan penggandaan Al-Quran. Kemudian nomor 4, membangun angkatan laut, dan yang kelima adalah membangun dan memperindah Masjid Nabawi di Madinah. Jadi jawabannya poin C, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Nomor 38, pada masa Bani Abbasiyah, ilmu pengetahuan tumbuh dengan subur. Khalifah Al-Ma'mun yang menggantikan ayahnya, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid, sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Berbagai upaya dilakukannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Al-Ma'mun dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah, ini jawabannya anakku sebetulnya jasanya banyak ya, tapi di sini yang paling penting dan paling menonjol dan paling terkenal adalah membentuk lembaga penerjemah buku yang bernama Baitul Hikmah. Nomor 39, perhatikan kutipan berita berikut. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Provinsi Riau berimbas pada kesehatan warga. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, per Senin 16 September 2019, sudah ada 16.372 orang yang terkena infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Ya. Nah, ini sumbernya diambil dari www.liputan6.com pada tanggal 17 September 2019. Dari kutipan berita di atas, sikap yang sesuai dengan makna iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala adalah, nah anak-anakku kalau poin A, kalau menyesali takdir yang diberikan Allah, tentu itu tidak boleh ya. Kemudian yang B, menerima dan pasrah terhadap ketentuan Allah yang terjadi juga kurang tepat ya kalau kita hanya pasrah. Kemudian poin C, menyalahkan warga masyarakat karena sengaja membakar hutan dan lahannya. Kalaupun menyalahkan juga bukan solusi ya, karena memang sudah terjadi. Nah, maka jawabannya adalah poin D,
optimis karena semua sudah menjadi kehendaknya dan yakin pasti ada solusinya. 40. Marwah seorang siswi berprestasi di salah satu SMP di Indramayu. Ia termasuk siswi yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pernah berjanji dalam hatinya, jika saat nanti menjadi juara 1 pada lomba pentas PAI tingkat nasional, maka akan melaksanakan puasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, puasa yang harus dilakukan oleh Marwah disebutnya adalah poin B, puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Puasa nazar itu menjadi wajib karena dia berjanji. Nah, jika dia menjadi juara 1 pada lomba pentas seni tingkat nasional, maka akan melaksanakan puasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, jadi kalau dia menang lomba pentas PAI menjadi juara 1, maka dia wajib melaksanakan nazarnya. Makanya disebutnya adalah puasa nazar atau puasa janji. Terima kasih untuk angkatan V Delta. Bu Ratna cukupkan sekian, soalnya 40 soal. Kita bacakan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Semangat angkatan V Delta. Semoga semuanya bisa memahami materinya dan belajar dengan giat. Bu Ratna cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.